Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta setoran dulu. Adik Cici, Baik, Ibu dan teman-teman. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita melakukan rangkaian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah melakukan hari ini. Sebentar ini kami akan mengalami pelajaran kami biar memberkati dan membayar. Terima kasih, Ibu. terima kasih adik Cici. Ibu akan melakukan absensi. Vera Linda, Abigail. Hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu hukum dasar kimia? Saya, Ibu. Silakan Vera Linda. Baik, menurut saya Ibu, hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Tepuk tangan untuk Vera Linda. Selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa saja hukum-hukum dasar kimia? Dasar kimia. Saya, Bu. Yuci, silakan. Hukum dasar kimia itu meliputi yang pertama hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, yang kelima hukum Avogadro. Tepuk tangan untuk Yuci. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, adik-adik bisa mendefinisikan hukum-hukum dasar kimia dan adik-adik juga bisa menjelaskan apa itu hukum dasar kimia dan beberapa hukum dasar kimia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama itu adik-adik bisa lihat di slide. Yang pertama itu hukum Lavoisier. Di mana hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Adik-adik bisa lihat, hukum Proust dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang berkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya yaitu oksida karbon dan oksida nitrogen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam part diskusi. Ibu minta adik-adik menulis berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sebut minggu lalu. Baik, Ibu. Di sini Ibu sudah siapkan 3 lembar kertas. Adik-adik tinggal isi saja sesuai dengan suruh di sini. Waktu pengerjaannya 30 menit ya adik-adik. Oke, baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pertanyaan nomor 1 yaitu sejumlah logam besi diajarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi, dan pertanyaannya yaitu berapa logam besi yang salah bereaksi. Hasil diskusi kami yaitu kami menggunakan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu hukum kekekalan massa
bereaksi adalah sama. Dengan rumusnya yaitu massa besi ditambah massa belerang sama dengan massa besi. Massa besi ditambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram dan massa besi sama dengan 8,8 dikurangi 3,2 menghasilkan 5,6 gram. Jadi jawaban nomor 1 yaitu 5,6 gram. Untuk nomor 2, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum dasar kimia. Contohnya yaitu membakar kayu, misalnya kayu korek api. Baik adik-adik, berikan aplaus untuk Baik adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Ibu. Karani, silakan. Baik Ibu, berdasarkan presentasi yang sudah kita lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa hukum dasar kimia merupakan hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Dan juga terdapat hukum-hukum dasar kimia yaitu yang meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lucas, dan juga hukum Avogadro. Sekian. Baik, berikan aplaus untuk adik Karani. Adik-adik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap semangat, ikuti proses. Kan sebentar lagi mau ikuti ujian. Tetap rajin belajar ya adik-adik. Selamat pagi. Pagi Ibu.